Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battlethrough The Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat, agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Lebih dari satu yang menghancurkan diri sendiri. Apakah kamu tahu ini? Long Biao berkata dengan heran. Melihat Yongdong, matanya dipenuhi kekaguman. Yongdong terbatuk 2 kali, tidak ada penjelasan yang diberikan. Sepertinya saya terlalu banyak bicara, aku hanya menebak, Songgu dan yang lainnya tidak peduli. Mereka semua mengangguk sedikit, dan melihat ke arah datangnya dampak. Lalu dia melihat ke puncak gunung tempat Xiaoyan berada. Sebagian besar gunung lainnya runtuh, hanya puncak gunung tempat Xiaoyan berdiri yang masih berdiri. Getaran ini jelas sangat luar biasa, namun Xiaoyan sepertinya tidak berniat meninggalkan pengasingan. Setiap orang harus terus berkeliaran. Getaran tersebut menyebabkan banyak binatang buas yang sebelumnya bersembunyi di kabut beracun bergegas keluar. Mata semua orang langsung bersinar. Buru dan bunuh segera. Kristal hawani yang terkandung di dalamnya memang dapat berperan memulihkan. Kekuatan abadi juga dapat dipulihkan sampai batas tertentu. Meski belum banyak yang pulih, tapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Tampaknya hanya itu satu-satunya persediaan di sini. Di puncak gunung tempat Xiaoyan berada, aroma obat sudah menyebar. Ketika itu menyebar, ini sebenarnya menyebabkan gelombang oman dari binatang buas. Kamu akan melindungiku. Saat ini suara Xiaoya tiba-tiba memasuki pikiran semua orang. Ini adalah transmisi jiwa. Saat suara itu datang, sungguh mengejutkan. Apakah kekuatan jiwa sekuat itu? Long Biao tersenyum pahit. Kemungkinan untuk melarikan diri dari sini tampaknya semakin tipis. Beberapa orang tidak berani mengabaikannya. Bahkan, jika kamu kembali ke puncak gunung tempat Xiaoyan berada, saat aroma obat menyebar, suara menderu di sekitar semakin dekat. Baru kemudian, mereka menyadari bahwa Xiaoyan sedang berlatih ramuan saat ini. Hal baiknya adalah sepertinya tidak ada binatang yang sangat kuat di sini. Bersembunyi dan tidak memilih untuk terburu-buru keluar. Lagi pula aura yang dipancarkan Long Biao dan yang lainnya sudah cukup membuat mereka takut untuk mendekat. Apa yang terjadi di Istana Chen? Gerakan ini cukup besar, buntutnya yang menyebar berbau darah. Energinya bahkan lebih maniak. Dampaknya sangat kuat, beberapa seperti penghancuran diri yang abadi. Meskipun Xiaoyan sedang memurnikan obat, tapi tetap saja mustahil untuk tidak menyadari getaran keras itu. Saat ini, ada pil merah berdarah yang tergantung di kuali obat. Ramuan tubuh para dewa dan iblis telah terbentuk. Yang diperlukan saat ini adalah peningkatan kualitas untuk ramuan ilahi. Pemurnian berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas adalah kuncinya. Tidak sulit untuk menyempurnakan ramuan ini. Gunakan saja darah klan dewa yang asli. Alasan mengapa Xiaoyan bisa memperbaikinya dengan lancar, karena dia tidak menggunakan darah dewa asli yang disediakan oleh Qi. Darah dewa asli yang disediakan oleh Qi tidaklah murni. Penuh dengan kotoran, jelas sudah ada selama bertahun-tahun. Memurnikan ramuan ini tidak memerlukan esensi dan darah dari roh asli. Darah biasa saja sudah cukup, terlebih lagi, itu adalah darah dewa asli bintang 8. Kekuatan Qi dan darah yang terkandung di dalamnya sangat agung. Setelah ramuan ini berhasil dimurnikan, kualitasnya tidak mungkin rendah. Xiaoyan kembali sadar, jangan terganggu dulu, mari kita sempurnakan ramuan ini dengan sukses terlebih dahulu. Titik awalnya adalah mulai memurnikan ramuan ini. Xiaoyan dengan hati-hati mengendalikan setiap tanaman obat. Kecuali darah dewa asli, ada juga banyak darah Warcraft. Mereka semua menggunakan esensi dan darah binatang iblis yang kuat secara fisik sebagai bahan pemurnian. Xiaoyan merasa menyesal, jika beberapa monster senior dari alam reruntuhan dari Lingxu masih ada di sana, maka kualitas ramuan ini pasti dapat ditingkatkan ke level lain. Jika kamu harus menggunakan ramuan dan Qi ini untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu, jika tidak, darah dewa asli tidak akan digunakan untuk memurnikannya, gumam Xiaoyan. Ramuan darah dalam kuali obat secara bertahap bersinar dengan lingkaran cahaya.
Dengan pemurnian terus-menerus, obat mujarab ini secara bertahap mencapai kualitas yang diinginkan Xiaoyan. Dimurnikan hanya 4 kali, obat mujarab ini telah mencapai tingkat dewa. Namun, Xiaoyan berencana untuk terus melakukan pemurnian, maksimalkan kualitasnya. Ini bukan sekedar pil, yang lebih penting adalah bukti kemampuan Xiaoyan dalam memurnikan obat. Ingin diakui oleh pebisnis seperti Qi, seorang pengusaha yang bepergian keliling dunia. Saya belum pernah melihat ramuan berkualitas sebelumnya, oleh karena itu, Xiaoyan tidak boleh gegabah tentang ramuan ini. Sekalipun memerlukan waktu lebih lama, kita harus berusaha mencapai yang terbaik. Namun, saat Xiaoyan sedang menyempurnakan ramuannya, di mana Istana Chan berada, tempat ini dihancurkan oleh ledakan Ning Yao dan lainnya, dan tidak ada yang tersisa. Benar-benar rata dengan tanah. Sebuah lubang besar yang dalam muncul. Sekarang dalam kegelapan gua yang dalam ini, tapi ada cahaya biru yang mengambang di dalamnya. Saat ini, di bawah cahaya biru, ada juga ular piton raksasa tertanam di dalamnya. Itu mengelilingi hati biru ini, sepertinya dia tidak ingin memakan hati ini, tapi menjaga hati ini. Tentu saja, itu terjadi setelah Ning Yao menerima tanda budak, dan meledakkan dirinya sendiri, pada akhirnya, hanya hati biru yang tersisa. Setelah beberapa saat, jiwa Ning Yao terbang keluar dari hatinya. Tubuh jiwa yang tembus cahaya, hati biru ini adalah satu-satunya tubuh yang belum hancur. Pada saat ini, hati biru Ning Yao melepaskan vitalitas yang agung. Kekuatan abadi meledak di dalam hati. Tubuh yang rusak berpusat pada jantung mulai tumbuh. Pembuluh darah yang terlihat jelas tumbuh terlebih dahulu, lalu muncullah kerangkanya. Daging dan darah saat ini di gua yang dalam ini ada secercah cahaya. Itu ditinggalkan oleh Tuan Istana Chen yang baru saja bangun dan kemudian meninggal. Kehendak dunia kuno yang abadi dan iblis, apakah kamu membutuhkan prajurit? Saya Ning Yao dari Shangxi bersedia bertarung demi dunia kuno abadi dan iblis. Ning Yao memperhatikan sesuatu. Pembentukan dunia ini adalah sesuatu yang bahkan para dewa abadi tidak dapat melakukannya. Waktu pemadatan, kemampuan seperti itu, saya khawatir hanya keinginan dunia yang bisa melakukannya. Ini bukan fantasi, antara kenyataan dan ilusi, jadi Ning Yao merong ragu-ragu. Lihat, apakah Anda bisa mendapatkan respon dari keinginan makhluk abadi dan iblis? Mengapa ada putra Shangxi yang lain? Apakah Anda ingin menggunakan keberuntungan abadi dan iblis saya untuk menerobos keabadian ilahi? Ning Yao yang tidak punya harapan sama sekali, tiba-tiba sebuah suara halus terdengar di telingaku, matanya tiba-tiba berbinar. Dia tidak menyangka bahwa keinginan makhluk abadi dan iblis akan benar-benar meresponsnya. Selama kita bisa menerobos keabadian Tuhan, saya bersedia berjuang demi dunia kuno yang abadi dan iblis dan patuhi keinginan makhluk abadi dan iblis. Ning Yao sekarang sangat bersemangat untuk menerobos keabadian ilahi lagi. Hanya dengan cara inilah kita dapat memahami bagaimana Tianxun jatuh. Setelah berbicara, Ning Yao baru saja bereaksi. Putra Shangxi yang lain. Kecuali dia berasal dari Shangxi, ada orang lain di sini dari Shangxi. Ning Yao menarik napas dalam-dalam, tapi reaksi pertamanya bukanlah Xiaoyan. Tapi mereka dikirim oleh ratu untuk memburu mereka. Kamu mempunyai belenggu untuk menghancurkan keabadian Tuhan. Butuh kekuatan untuk mematahkan belenggu ini. Orang yang meninggalkanmu dengan belenggu sangat kuat. Suara keinginan makhluk abadi dan iblis perlahan keluar. Ning Yao mengertakkan gigi. Selama kita bisa menembus keabadian Tuhan, Junior akan melakukan apapun. Jiwa Ning Yao Merong menunjukkan kegilaan yang mendasar, dia sepertinya merasakannya. Jika saya tidak dapat menerobos keabadian Tuhan saat ini, aku khawatir aku bahkan tidak bisa keluar dari sini.